Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawmin wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilil qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukallali wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 100 72 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa famanit durra ghayra ba'in wala anin fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuna
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik. Kalau kemarin ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau diseru kepada seluruh manusia, Allah itu memerintahkan untuk memakan halalan thayyibah. Namun kalau untuk orang yang beriman, orang yang dapat dipercaya, perintahnya Allah, seruannya Allah bukan halalan thayyibah lagi, namun pastinya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kenapa kok cuma min thayyibat? Yang baik-baik saja. Pastinya kalau orang yang sudah beriman, apa yang ia lakukan, apa yang ia ketahui, apa yang ia pilih, pasti dengan cara yang halal. Berarti kalau ada orang memenuhi kebutuhannya dengan cara tidak halal, atau dengan kata lain dengan cara yang haram, berarti dia tidak termasuk orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, pasti cara mendapatkannya yang halal, pasti dia memilih dari zatnya juga yang halal. Kalau yang haram, dia nggak mau. Cuma yang diperintahkan oleh Allah min thayyibat, dari yang baik, yang proporsional, nggak boleh berlebihan. Kalau tahu kalau dirinya punya darah tinggi, ya jangan makan sate kambing, gulai kambing, daging kambing, nggak boleh. Kalau sudah tahu bahwa dirinya kena kencing manis, nggak boleh makan yang manis. Walaupun yang manis itu baik, tapi bagi orang yang sakit kencing manis jadinya tidak baik. Ma razaqnakum, dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi kita disuruh makan oleh Allah dari rezekinya yang Allah berikan kepada kita itu dari yang baik-baik saja. Kalau kita sehat, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Waskuru lillah, dan bersyukurlah kalian lillah, kepada Allah. In kuntum, jikalau kalian iyahu, hanya kepada Allah, ta'budun, menyembah, mengabdi. Kalau kita betul-betul hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita ikuti, yang kita patuhi, pastinya kita itu bersyukur. Karena kalau kita ingin bahagia,
pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Kalau ingin bahagia, syaratnya harus bersyukur. Bersyukurlah kalian agar kalian dibahagiakan. Namun kata Allah, la yashkurun nas la yashkurullah. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur kepada manusia, tidak pandai-pandai berterima kasih kepada sesama, maka hakikatnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita harus pandai-pandai berterima kasih kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua. Pandai-pandai kita berterima kasih. Jangan lupa di setiap doa-doa kita, jangan lupa kita mendoakan orang tua. Jangan lupa kita mendoakan keluarga kita, bapak, ibu, saudara-saudara, kakek, nenek, mbah buyut, kita doakan. Jangan lupa kita juga mendoakan saudara-saudara se-Islam dan seiman. Jangan lupa kita mendoakan para tetangga kita yang dekat maupun yang jauh. Jangan lupa kita juga mendoakan sahabat-sahabat kita. Jangan lupa kita mendoakan teman-teman kita. Jangan lupa kita mendoakan besok anak-anak kita. Kalau sudah punya anak, punya istri, setelah mendoakan keluarga besar, jangan lupa kita mendoakan anak keturunan kita agar menjadi anak yang soleha. Jangan lupa itu kunci. Karena hanya doa yang bisa merubah takdirnya Allah. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya ada barang yang diharamkan atas kalian itu. Apa itu? Al-maitata, yaitu bangkai binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, mati dia tidak karena disembelih atas nama Allah, itu haram untuk dikonsumsi kecuali dua hal, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Waddamah, dan darah yang mengalir. Gak boleh kita itu makan darah yang mengalir. Banyak kita itu kecelik tatkala ada penyembelihan binatang, terus darahnya itu ditadahi dengan plastik atau ditadahi dengan bak gitu, akhirnya dibekukan, ditaruh di freezer, jadilah namanya dede itu nanti kalau udah dimasak itu mirip dengan ati, itu haram untuk dikonsumsi karena darah yang mengalir. Kadang kita itu memakan dagingnya ayam atau apa, karena nyucinya kurang bersih atau apa, itu masih dimaafkan. Sulit dibersihkan, itu dimaafkan. Tapi kalau udah darah yang mengalir dan diniatkan untuk dikonsumsi menjadi dede, itu haram. Jangan sampai kecelik masuk ke dalam warung, pesennya ati, ternyata bayarnya kok murah, kok cuma 8.000. Ditanya dulu, ini ati beneran atau ati dede dari darah yang ditadahi terus dibekukan di freezer, akhirnya diolah menjadi ati. Kalau orang tidak teliti dikira ati itu, padahal itu darah, haram untuk dikonsumsi. Walahmal hinziri, dan daging babi juga haram. Kalau lemaknya Pak sama, daging itu pasti ada lemaknya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa
yang disembelih atasnya li ghairillah, bukan karena Allah, karena sesembahan tumbal, gak boleh, haram. Sesembahan untuk patung-patung, untuk sesajen-sesajen yang diniatkan bukan karena Allah, itu haram untuk dimakan. Famanit turroh, maka barang siapa yang turroh, yang terpaksa, ghaira bagin, tanpa dia menginginkan sebelumnya, karena terpaksa di hutan, gak ada yang bisa dimakan, kalau gak makan bisa mati. Wala adin, dan jangan sampai melampaui batas, adin, fala itsma alaih, maka tidak berdosa atasnya untuk memakan. Misalkan di hutan kelaparan, misalkan biasanya pak tentara, pak polisi yang dilatih di hutan untuk hidup di hutan, atau dia tugas peperangan di hutan atau di alas, terus dia itu kelaparan, kalau nggak makan bisa mati. Di situ ada ular, ada babi misalkan, yang seharusnya dia hindari, tapi karena itu terpaksa. Karena terpaksa, sebetulnya nggak ingin, nggak bawin sebetulnya. Juga syaratnya tidak boleh melampaui batas sampai kenyang. Cukup untuk menyambung hidup saja. Jadi misalkan ada babi ya dibeleh atau apa, haram memang, diolah, dimakan secukupnya, tidak boleh. Wala adin, tidak boleh melampaui batas sampai kenyang, nggak boleh, haram juga nanti. Kalau untuk nyambung, diniatkan untuk nyambung hidup, diperbolehkan, tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa kok disandingkan kemarin? Ghafurur rahim, tawwabur rahim, karena manusia bolak-balik melakukan kesalahan, karena manusia itu mahallul khata wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang yaktumun, yang kitman, yang menyembunyikan, ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, minal kitab, dari kitab Al-Quran, wa yastaruna bihi thamanan qalila, dan dia itu menukarnya atau memperdagangkannya ayat-ayatnya Allah itu dengan thamanan qalila, dengan harga yang kecil atau yang sedikit atau yang murah. Enggak apa-apa lek makan titik air kok buat tombo, enggak haram kalau buat tombo. Titik air berapa? Oh, itu arak boleh kalau buat tombo. Sak sendok air, oh sak sendok kurang, sak botol, itu haram. Mau dalile kok enggak boleh jual-jual ayat-ayatnya Allah untuk menjadikan yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, yang remang-remang dibuat jelas, enggak boleh. Itu termasuk menyembunyikan ayat-ayatnya Allah. Ulah jelas, yang hak itu hak, yang haram itu haram, yang batil itu batil. Ulaika, mereka itu lama ya'kuluna fi butunihim, apa-apa yang mereka makan itu fi butunihim, di dalam perut mereka, ilan nar, kecuali makanan dari api neraka panas. Wala yukallimuhumullah, dan tidak bercakap-cakap, tidak berbicara kepada mereka siapa Allah, yaumal qiyamah, besok di yaumil qiyamah. Orang-orang yang menukar ayat-ayatnya Allah dengan harga yang murah itu dijarno sampai Gusti Allah, enggak diajak ngomong, jarno. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan, enggak bisa dientaskan, enggak bisa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adzabun alim, azabnya Allah yang amat
pedih dicarno ya Allah, nggak direken. Tulung dicarno ya Allah. Tulung Gusti dicarno wis. Udah jelas kok. Apa namanya tambeng. Apa namanya kemenye, sombong, sok alim, sok pinter, terus gawe dalil dewi, nggak boleh. Yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, yang jelek dikatakan baik, yang baik dikatakan jelek. Sama juga dalam kehidupan kita itu nggak boleh mencelak itu nggak boleh. Kalau kita menutup mata kita ini, menutup mata hati kita ini dari kebenaran yang ada, berarti kita termasuk orang yang sombong, yang besok sama Allah itu nggak akan direken sama Allah. Katakan yang hak itu hak, qulil haq walau kana murron. Nggak boleh melempar batu sembunyi tangan, harus gentle jadi orang itu. Nggak boleh ngomong nengguri, menggibah, memfitnah, nggak boleh. Orang baik akan tetap baik di mata Allah. Orang jelek akan tetap jelek karena Allah itu maha mengetahui. Ini nggak boleh kita ya. Jangan biasakan kita itu jadi seorang pengecut. Nggak boleh jadi seorang pengecut, itu nggak boleh. Harus gentle jadi orang. Dan nggak boleh kita juga jadi orang yang murahan. Setiap informasi yang datang terus dipercaya. Nggak boleh kita itu memutuskan suatu hal dalam hal amarah. Kalau kita dalam keadaan amarah, nggak cocok dengan kita, terus kita memutuskan A, B, C, nggak boleh, haram. Nggak boleh kita memutuskan sesuatu hal yang merugikan orang lain. Makanya kita sebelum memutuskan sesuatu hal, kita harus mufakat terlebih dahulu, harus bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Karena suatu saat seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena seorang pemimpin gimana kemarin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin besok pasti akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Kalau nggak bisa jadi pemimpin, ya nggak usah jadi pemimpin. Nggak boleh kita mengkambing hitamkan orang karena nggak mau gentle terus mengkambing hitamkan orang, nggak boleh. Jadi pemimpin itu harus bijaksana. Informasi yang ada yang dia diterima jangan langsung dipercaya, ditelaah dulu, dimusyawarahkan dulu, mufakat baru diputuskan. Nggak boleh memutuskan sebelah pihak, nggak boleh memenangkan sebelah pihak, nggak boleh. Harus kita utamakan musyawarah mufakat dulu, baru kita putuskan. Ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda. Mereka itulah mereka alladzina orang-orang yang istarau dhalalah, yang memperjualbelikan atau menukar ad-dhalalah, kesesatan bil huda. Lebih memilih kesesatan daripada petunjuk Allah, daripada hudanya Allah. Wal adzabah bil maghfirah, lebih memilih azab ketimbang pengampunannya Allah. Nggak boleh kita. Fama asbarahum alan nar, maka mereka itu sangat sabar, mereka itu alan nar, terhadap siksa api nerakanya Allah. Biasanya gitu. Kalau orang sudah kecemplung kadung basah, mereka tuh basah sekalian, delep sekalian mereka. Bayangkan sampean, sangat sabarnya setan itu untuk menggelincirkan manusia pelan-pelan, langkah demi langkah,
Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kita itu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Pelan-pelan setan itu, langkah-langkahnya teratur, langkah-langkahnya udah mengandung strategi untuk bagaimana menggelincirkan manusia. Kalau omongan comberan, nggak boleh kita juga jadi comberan, nggak boleh. Kita itu harus punya harga diri, kita itu harus punya harga diri. Omongan comberan kok diterima, berarti kita sama-sama comberan. Omongannya pendusta kok diterima, berarti kita sama-sama pendusta. Omongan ahli ribah kok diterima, berarti kita sama-sama ahli ribah. Omongannya ahli fitnah kok diterima, berarti kita sama-sama ahli fitnah. Gak segampang itu orang yang beriman menerima informasi yang akan menjelekkan orang lain. Tidak segampang itu orang yang beriman mengikuti langkah-langkah setan. Jangan sampai kita itu kesetanan. Kalau kita heboh tatkala ada orang kesurupan, heboh tatkala ada orang kesetanan, gak heboh belasnya. Dzalika bi annallaha, itulah dengan sesungguhnya Allah nazzalal kitab bil haqq, telah menurunkan alkitab yaitu Al-Qur'an bil haqq, dengan kebenaran. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita pelajari inilah adalah hak, hudal lil muttaqin. Enggak boleh kita ada keraguan. Dzalikal kitabulah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi, yang enggak mau fil kitab, terhadap kitab, isinya kitab, la fi siqaqim ba'id, maka mereka sungguh-sungguh berada di dalam perpecahan ba'idan yang jauh. Makanya kita enggak boleh ngambil Quran hanya sebagian-sebagian. Sebagian enggak mau, sebagian mau. Enggak boleh. Kalau Al-Qur'annya sudah bilang innamal mu'minuna ihwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, jadilah kita enggak boleh berpecah belah, enggak boleh bermusuhan, enggak boleh sukeran, enggak boleh membenci, apalagi meribah, apalagi memfitnah, enggak boleh. Kita sesama mukmin diikat dengan keimanan kepada Allah, Tuhan yang sama. Jangan sampai kita itu berpecah belah karena ada selisih paham. Kita harus mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Enggak boleh kita menerima informasi dari kanan enggak boleh. Kanan kiri baru kita musyawarah, baru kita putuskan. Kalau enggak, nanti akan mengakibatkan perpecahan yang tambah menganga, tambah jauh dan tambah jauh dari petunjuk Allah, tambah jauh dari maghfirahnya Allah. Kalau kata Allah kita harus bersatu, wahai orang-orang yang beriman, kamu itu loh bersaudara, jangan sampai kamu terpecah belah karena omongan si A, si B, si C, orang-orang yang A, orang-orang yang B. Nggak boleh kita terpecah belah. Itulah petunjuk dari Allah. Kalau kita nggak mau atas petunjuk dari Allah, berarti kita tidak mau juga maghfirah dari Allah. Yang kita mau apa? Dolalah dan azab dari Allah. A'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Jangan sabar dalam hal nar, tapi sabar dalam melakukan kebaikan. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya